Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran kita selanjutnya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama dulu kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini masih menyambung materi minggu kemarin. Tentang memahami perkembangan atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Tujuan pembelajarannya bisa kalian baca sendiri. Pertama di situ kan ada menjelaskan perkembangan atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Minggu kemarin sudah perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini kan sudah terbagi menjadi 5. Hari ini kita lanjutkan ke bidang selanjutnya, yaitu bidang budaya. Bidang budaya pada masa dinasti Abbasiyah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada bidang seni arsitektur. Jadi dalam bidang seni arsitektur yang mengalami perkembangan dan bisa kita lihat, yang bisa dilihat peninggalannya itu ada membangun masjid. Jadi ada pembangunan masjid, juga ada pembangunan istana dan pembangunan madrasah yang merupakan kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah ini. Selanjutnya, yang kedua, tadi seni arsitektur. Yang kedua, seni tata kota. Seni tata kota ini terbagi menjadi 2. Tadi kan di arsitektur itu ada pembangunan masjid, pembangunan istana. Setelah pembangunan ini juga kan perlu ditata kotanya itu seperti apa. Sudah ada bangunannya, juga harus ditata kotanya. Di sini Ibu bagikan menjadi 2. Ada pembangunan kota Baghdad, karena kota Baghdad itu dijadikan sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dan yang kedua itu ada pembangunan kota Samarra. Kita lanjutkan dulu. Ini seni tata kota. Yang pertama pembangunan kota Baghdad. Kota Baghdad dibangun pada tahun 145 Hijriah atau 763 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Muzaffar al-Mansur, di mana saat pembangunan kota ini melibatkan 100.000 orang ahli bangunan yang terdiri dari arsitek, tukang batu, pemahat, pelukis, dan juga lain-lainnya. Kota Baghdad dibangun berbentuk bundar, makanya kotanya itu disebut sebagai kota bundar atau Al-Mu'atwarah, atau ada juga yang menyebut Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah ini sebagai kota 1001 malamnya. Di tengah kota Baghdad juga dibangun sebuah istana sebagai tempat tinggal khalifah dan diberi nama Istana Emas, atau dalam bahasa Arab itu artinya Al-Qasru Az-Zahab. Di samping kota Baghdad, di sampingnya juga dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Jami' Al-Mansyur. Dibangunnya istana ini untuk melambangkan kemegahan dan kota Baghdad yang disebut sebagai kota bundar dan juga kota 1001 malamnya. Selanjutnya yang kedua, pembangunan kota Samarra. Sama halnya kota Baghdad, kota Samarra juga dibangun untuk ditata sedemikian rupa.
Iya, Kota Samara itu dibangun pada masa pemerintahan Al-Mu'tasim Billah pada tahun 835, 5 tahun setelah Baghdad mengalami kemajuan. Walaupun tidak seindah kota Baghdad, kota Samara juga termasuk kota yang dibangun dengan nilai seni dan tata kota yang tinggi. Nah, di dalam kotanya juga dibangun berbagai macam masjid, alun-alun, dan juga beberapa tempat perbelanjaan. Sama seperti kota Baghdad juga ada dibangun istana, di kota Samara pun juga dibangun seperti itu, tapi tidak semegah kota Baghdad. Inilah yang B. Dan kita kembali lagi. Kita kembali yang ke sini. Yang ketiga, dalam bidang budaya yang mengalami kemajuan juga ada seni, sastra. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah juga melahirkan para sastrawan dan penyair yang terkenal pada masa itu. Di antaranya di sini ada Abu Atahiyah, Abu Nawas, dan juga Abu Tamam. Tapi di antara semuanya ini yang paling terkenal itu Abu Nawas, karena beliau selain seorang penyair dan juga sastrawan, beliau juga menjadi seorang penasehat pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur. Bahkan cerita beliau ini juga ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Alfu Lailah wa Lailan, atau artinya itu 1001 malam. Jadi banyak cerita tentang Abu Nawas pada masa dinasti Abbasiyah ini. Yang terakhir, ada yang mengalami kemajuan itu bidang seni suara dan juga seni musik. Jadi selain seni-seni yang lain, seni suara dan musik juga mengalami kemajuan. Karena dalam acara-acara kerajaan biasanya itu sering menggunakan hiburan. Nah, jadi ini ada seniman musik pada masa dinasti Abbasiyah itu ada 3. Yunus bin Sulaiman, Khalil Ahmad Al-Farahidi, dan Isa bin Ibrahim Al-Mausuri. Nah, inilah semua bidang yang mengalami kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah yang bisa kita rasakan, beberapa masih bisa kita rasakan sampai sekarang kemajuannya. Ini yang tadi ya. Nah, ini sekarang dilihat gambarannya. Ini kota Baghdad tadi yang disebut dengan kota bundar atau kota 1001 malam. Nah, kalau ini Masjid Samara yang dibangun di dalam kota Samara. Nah, lihat kan bentuknya berbeda dari bentuk masjid pada umumnya. Nah, ini juga sama Masjid Samara. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan materi yang Ibu sampaikan. Sampai berjumpa minggu depan. Sebelum itu dulu kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Salah dan hilaf Ibu mohon maaf. Sampai berjumpa minggu depan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.